ketemu pas anaknya udah meninggal. Dan itu tuh meninggalnya karena memang kelalaian ya. Menurut saya sih itu sebenarnya mungkin kurangnya pengawasan orang tua. Kok ada ya kak gitu, kok ada ya pelaku ya kak seperti itu terhadap anak gitu, padahal anak gak ngerti apa-apa gitu, kok bisa ya. Edukasi seks itu sebenarnya bukan anak si usia dini ini dikasih tahu tentang ini gitu, enggak. Sebenarnya dikasih tahu daerah mana yang harus tidak boleh dipegang oleh orang lain, daerah mana yang harus tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sahabat anak Indonesia, ketemu lagi dalam program Temania yang pastinya akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Makanya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kali ini Nia sudah bersama salah satu narasumber, seorang senior konselor di Komnas Perlindungan Anak. Oke, kita hari ini akan sharing banyak pengalaman-pengalaman narasumber kita mengenai isu anak, serta apa sih yang menjadi suka duka selama menjadi konselor. Halo Utami. Halo kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Utami makasih ya sudah bersedia untuk hadir setelah dibujuk-bujuk akhirnya mau juga. Iya, makasih juga aku udah bisa. Oke. Utami boleh perkenalan diri dulu dong buat sahabat anak Indonesia di rumah supaya lebih kenal, lebih tahu. Oke, halo sahabat anak Indonesia, nama saya Utami Pujiastuti. Biasanya kalau di sini dipanggilnya Kauut kak. Gitu. Kauut. Aku lulusan S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Gitu. Oke, sekarang kesibukannya apa nih Ut? Aku kesibukannya sudah pasti menjadi konselor ya. Sudah pasti aku menjadi konselor. Terus aku juga kadang ngisi live Instagram juga sebagai host. Terus ikut-ikut seminar juga sih kan. Oke, kesibukannya seputar itu aja ya. Nah, kalau sebagai konselor sendiri dan sudah bergabung di Komnas Perlindungan Anak sejak kapan? Aku bergabung itu di tahun 2019 kak. Oh, 2019, iya, sudah cukup 2019. Lama ya. Apa yang membuat mau bergabung di Komnas Perlindungan Anak? Yang aku mau bergabung di Komnas Perlindungan Anak pertama itu sebenarnya aku dulu nggak tahu ya kak. Apa sih perlindungan anak itu, aku tuh benar-benar nggak tahu sama sekali gitu. Terus karena memang di mata kuliahku ada bimbingan konseling bagi keluarga gitu ya, terus akhirnya aku cari-cari lihat-lihat, oh ternyata bimbingan itu seperti ini ya, bimbingan konseling untuk keluarga, untuk anak tuh seperti ini. Karena aku juga basicnya suka sama anak kak gitu. Dari kecil tuh suka main sama anak-anak gitu. Akhirnya aku coba-coba apply nih kak itu di Komnas Perlindungan Anak dengan apa yang aku punya gitu, basic yang aku punya. Alhamdulillahnya keterima di Komnas Perlindungan Anak. Lalu makin terjun ke dalam gitu ya, makin suka. Terus juga visi misinya makin sama gitu ya kak, memperjuangkan hak-hak anak, terus melindungi hak-hak anak juga. Itu akhirnya aku alhamdulillah menemukan passion aku sebagai konselor di konselor anak gitu. Sebenarnya tugas konselor itu yang pertama itu mendengarkan kak. Itu adalah basic pertamanya sih sebenarnya, karena kan kita juga orang datang gitu kan ke sini untuk pengaduan, yang kita juga mendengarkan kak. Itu basic pertamanya itu adalah mendengarkan. Kedua, mampu mengendalikan emosi kak gitu. Dimana orang datang ke sini kan banyak masalah ya kak. Kadang ada yang marah, ada yang nangis. Nah kita tuh nggak boleh tuh kebawa tuh. Kalau misalkan ada yang marah, kita juga hatinya marah gitu. Wah itu udah nggak boleh tuh. Itu udah pasti kacau. Terus atau enggak ada yang ceritanya sedih, kita merasa iba gitu kan. Aduh iya sedih ya. Sebenarnya boleh kak kita merasa iba, sedih atau marah, tapi kita kontrol itu semua di depan klien kita gitu. Terus yang ketiga itu menurut saya kak, banyak sabar gitu, karena orang datang ke sini karena banyak masalah, dia maunya setelah bertemu dengan konselor gitu, setelah bertemu dengan semuanya gitu, semua yang dia jalani, dia mau udah kelar gitu masalahnya. Dia maunya sudah selesai, maunya masalahnya selesai. Tapi sebenarnya kan harus ada SOP yang berlaku gitu ya kak. Harus prosesnya juga ada. Iya, benar, harus ada prosesnya kayak gitu sih kak sebenarnya.
Oke, nah dari kamu sebagai konselor itu tadi, kamu menangani kasus apa aja biasanya di Komnas Perlindungan Anak? Kasusnya itu banyak Kak di Komnas Perlindungan Anak Kak. Ada 7 kasus di Komnas Perlindungan Anak Kak. Itu ada Kategori kasus ya? itu kategori kasusnya ada 7 Kak. Itu yang pertama itu ada hak asuh anak, terus ada penelantaran, ada kekerasan, lalu ada pendidikan, kesehatan, anak berhadapan dengan hukum gitu. Lalu yang terakhir adalah trafficking. Nah, untuk kasus kekerasan anak ini Kak, itu dibagi jadi 3. Ada kekerasan fisik, seksual, sama psikis gitu. Nah, aku tuh sering biasanya dapet ini nggak tahu ya kayak apa karena apa namanya yang tadi itu ya aku suka dengan anak-anak, dan aku juga sekarang menjadi ibu sambung untuk keponakanku gitu kan. Jadi kebanyakan yang masuk itu di aku selalu ngambil kasus itu kalau nggak hak asuh anak Kak, kekerasan seksual Kak. Oke, itu paling banyak ya, paling banyak di apa dihadapi atau kamu ini ya kamu tangani. Nah, selain itu tadi 2 kasus itu tadi, mungkin yang menurut kamu kasusnya apa ya tergolong cukup tinggi gitu kaitannya sama di Indonesia gitu, kekerasan seksual atau hak asuh? Menurut aku ya Kak, yang sebenarnya menjadi data yang ada di Komnas. Data yang ada di Komnas itu kekerasan seksual masih banyak Kak, masih banyak banget. Oh, yang paling tinggi ya? Iya. Karena kan kemarin juga COVID kan Kak, tingkat kekerasan itu makin tinggi, fisik, seksual, psikis, itu karena anak di rumah, orang tua di rumah gitu kan. Jadi makin tinggi tuh Kak, makin bertambah tuh. Oke, nah dari jenis atau 7 kategori kasus yang tadi kamu jelasin itu yang paling banyak sebenarnya diadukan ke Komnas tadi kan ada hak asuh sama kekerasan seksual. Nah, kendalanya apa yang menjadi apa ya kamu sebagai konselor untuk menangani kasus ini? Kalau untuk kendalanya itu kalau misalkan hak asuh anak ya Kak ya, dimana kan dia itu kasus hak asuh anak itu berawal dari perceraian Kak, dimana akhirnya orang tua itu menginginkan hak asuh anaknya jadi harusnya mau kemana nih, ayah atau ibu ya gitu kan. Nah, kita harus mengindep interview anaknya nih Kak. Nah, kadang karena kita harus mengindep interviewnya itu persetujuan oleh orang tua. Nah, kadang orang tuanya nggak mau nih Kak, kadang nggak setuju gitu untuk anaknya diindep interview gitu. Itu untuk kasus hak asuh anak gitu. Atau jadi tuh ada proses klarifikasi Kak namanya sebelumnya itu. Nah, biasanya salah satu orang tuanya itu yang dilaporkan nggak mau datang Kak. Oke, itu yang jadi kendala. Iya, itu yang akhirnya menjadi kendala dalam konselor menangani kasus gitu. Nah, untuk kasus kekerasan seksual apa sih kendalanya gitu? Sebenarnya kendalanya itu tidak terlalu besar ya Kak untuk kasus kekerasan seksual. Karena kita sebagai konselor itu mengendalikan diri sih Kak, sebenarnya untuk tidak sedih, untuk tidak terbawa gitu dalam cerita tersebut gitu. Kita harus masih berpikiran rasional ya, kalau misalkan memang ya kejadian itu memang terjadi gitu. Nah, itulah kendala-kendala yang sebenarnya ada di pelapor dan juga ada di diri konselor itu sendiri sih Kak. Oke. Gitu, menurut aku. Tadi dilakukan in-depth interview itu untuk mendengarkan suara anak ya. Benar. Lebih kepada mendengarkan suara anak, Benar. maunya anak seperti apa meskipun hubungan pernikahan kedua orang tuanya udah berpisah gitu ya. Oke. Iya juga ya. Dan pelaporan kasus ini harus dilakukan klarifikasi. Iya, semua pelaporan yang Komnas Anak terima itu harus ada klarifikasi gitu. Gunanya khususnya gini Kak, untuk kasus hak asuh anak ya. Gunanya untuk apa? Kita memvalidasi cerita dari pengaduan tersebut. Apakah benar gitu. Dan itu pun pengaduan pun harus dengan bukti Kak. Gitu. Orang datang ke sini dengan omongan aja kan kita juga bingung ya gimana validasinya ya Kak. Nah, orang untuk pengaduan ke sini semua itu harus dengan bukti. Misal contoh ya Kak, saya di KDRT, anak saya juga. Buktinya apa Ibu? Kalau dengan omongan aja sulit dibuktikan ya Kak gitu. Dia ada buktinya misalkan, oke, kita klarifikasi. Lalu yang terlapor pun untuk klarifikasi juga boleh mengajukan bukti. Kalau misalkan memang ternyata misalkan tindak KDRT itu tidak ada misalkan, apa tapi buktinya?
seperti itu. Nah setelah diklarifikasi itu nanti adanya mediasi Kak. Mhm. Kita pertemukan antara terlapor dan pelapor, kita mediasi, kita cari jalan terbaik di tengah-tengahnya itu apa Oke. gitu. Yang dilakukan mediasi itu kasus-kasus tertentu atau semua kasus bisa dilakukan mediasi? Tertentu sih Kak. Oh, nggak semua bisa Nggak semua dilakukan. dilakukan. Misalnya Kayak- kalau terbukti kasus KDRT artinya berarti nggak bisa dimediasi. Nggak bisa dong, itu Harus tetap proses hukum. tetap proses hukum. Oke, berarti kayak kasus hak asuh begitu ya. Iya boleh, itu bisa dimediasi. Oke. Nah, dari pengalaman kamu sebagai konselor, kasus yang pasti ada lah kasus yang bikin terkesan atau memorable gitu kan. Nah, ada nggak yang bikin kamu tuh masih sampai sekarang ya teringat kayak gitu-gitu? teringat kasus itu ya? Masih sih Kak, masih. Aku tuh masih ingat banget kasus ini dulu awal perjalanan aku jadi konselor ya. Tahun 2019 atau kayak tahun 2019 pertengahan itu, aku tuh dapat kasus lumayan viral Kak waktu itu gitu. Dan aku tuh jadi konselornya saat itu. Jadi tuh ibu ini tuh nggak bisa ketemu sama anaknya. Sudah berapa tahun atau berapa bulan gitu nggak bisa ketemu sama anaknya, datang ke Komnas membuat pelaporan gitu, kita tangani, kita upayakan untuk klarifikasi Kak, tapi namun sepertinya pihak yang terlapor itu tidak kooperatif. Dia datang namun tidak sesuai dengan panggilan yang kita berikan gitu, jadwal panggilan yang kita berikan. Lalu akhirnya ibu itu tetap ketemu sama anaknya, tapi akhirnya anaknya itu sudah meninggal duluan Kak. Jadi ketemu pas anaknya udah meninggal. Iya. Ketemu pas anaknya udah meninggal, dan itu tuh meninggalnya karena memang kelalaian ya. Menurut saya sih itu sebenarnya mungkin kurangnya pengawasan orang tua. Jadi akhirnya anak itu bisa akhirnya meninggal gitu. Dan itu tuh membuat aku sampai sekarang tuh kayak, aduh, kalau misalkan bisa gitu ya, sedikit lagi mungkin ibunya bisa ketemu sama anaknya gitu. Pelajaran yang bisa diambil ya bahwa bisa kasus hak asuh, meskipun kedua orang tuh sudah bercerai, tapi jangan jadikan anak itu sebagai bahan sih Kak, untuk iya kan, sebagai maksudnya bahan untuk kayak nggak boleh ketemu nih anaknya, padahal kan anak itu kan bersama ya Kak, ayah dan ibu. Tanpa ada ibu ayah nggak bisa dong jadi anak gitu kan. Gitu sih, jangan saling egois sih sebenarnya Kak. Iya, harus menurunkan egonya masing-masing gitu ya, karena anaknya punya hak untuk ketemu ibu untuk ketemu ayah gitu. Nah, tadi Utami kan sempat jelasin masalah kasus kekerasan pada anak tuh. Iya. Tanggapan kamu sendiri sebagai seorang konselor melihat kasus kekerasan pada anak itu seperti apa? Miris Kak, menurut aku ya Kak, miris banget, karena pelakunya itu kebanyakan adalah orang dewasa dan anak-anak juga ada. Oke, orang Dan terdekatnya terkadang gimana? orang terdekat, pelakunya adalah orang terdekat Kak. Gitu, orang dewasa dan orang terdekat, dan itu kadang aku nggak habis pikir gitu, kok bisa ya, kadang seorang ayah, kadang juga paman, kakek gitu tuh banyak yang dia tega mencabuli atau dia memperkosa cucunya, anaknya sendiri. Dan itu Kak, aku pernah ya dapat satu kasus gitu. Dia itu merasa apa yang dilakukan orang dewasa tersebut gitu ya Kak, itu sebagai bentuk kasih sayang. Kalau pernah itu saya tanya ya Kak, contohnya, kamu kenapa mau melakukan itu gitu? Ya karena aku sayang gitu. Aku sampai kayak, wah, ini maksudnya bentuk sayangnya seperti apa ya gitu. Kok sampai ya dia bilang aku sayang, aku cinta. Itu doktrinan seperti apa yang diberikan untuk anaknya gitu. Sedangkan anak aja dia nggak mengerti gitu ya Kak, mengenai apa yang dilakukan gitu. Dia harus melakukan hubungan intim, dia dipegang, dia diraba, dia nggak ngerti. Dan itu menurut dia itu adalah bentuk kasih sayang Kak gitu. Sedangkan anak aja taunya dikasih permen itu orang baik, anak dimarahin orang jahat gitu. Dia baru memvalidasi itu seperti itu ya Kak. Dan ternyata dia merasa kalau
bentuk-bentuk tindakan yang seperti diraba, dipeluk, dicium gitu, itu adalah bentuk kasih sayang gitu. Padahal itu bukan bentuk kasih sayang gitu Kak. Dan itu tuh masih menjadi perhatian ya Kak, khususnya bagi aku gitu ya, dan lain-lain gitu, ibu-ibu di luar sana gitu. Jadi edukasi untuk anaknya Kak, edukasi seks sebenarnya Kak ya. Edukasi seks itu sebenarnya bukan anak si usia dini ini dikasih tahu tentang ini gitu, enggak. Sebenarnya dikasih tahu daerah mana yang harus tidak boleh dipegang oleh orang lain, daerah mana yang harus tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu, pakai baju seperti apa gitu, dan daerah mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu kan sebagai bentuk dasar dari edukasi seks tersebut ya Kak. Apalagi kalau anak SD, anak TK, itu kan dia hanya tahu iya atau tidak gitu kan. Kalau kita kasih tahu, nak, daerah dadamu, daerah bawahmu itu tidak boleh ya disentuh oleh orang lain selain ibumu. Ibumu pun harus bilang permisi ya nak gitu. Kalau misalkan mau pipis kita bersihkan gitu kan, kemaluannya kita juga harus bilang permisi ibu-ibu gitu. Nak, mama bersihkan dulu ya gitu. Nah itu adalah bentuk edukasi sebenarnya Kak untuk anak tersebut. Jadi bahwasanya orang yang boleh memegang itu adalah diriku sendiri, selain diriku ibuku. Tapi itu pun harus permisi dengan tujuan membersihkan. Nah selain orang lain itu nggak boleh dipegang gitu. Jadi dari dasar kayak gitu aja Kak, jadi biasanya anak bisa mengerti gitu. Oke. Ada persetujuan ya, jadi pendidikan seksual sejak dini gitu. Benar banget Kak. Oke, nah menurut kamu dari permasalahan-permasalahan yang tadi dijelaskan, ada nggak sih yang memang timbulnya itu akibat dari orang tua? Ada Kak. Ada. Itu yang tadi kita bahas tuh Kak. Salah satunya yaitu hak asuh anak Kak. Dimana awalnya itu kan sebenarnya perselisihan dari orang tua ya Kak. Mungkin tidak sevisi, tidak semisi, tidak setujuan lagi dalam pernikahannya. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Nah, kalau misalkan bercerai itu kan berarti anak bingung dong ya Kak, menimbulkan rasa bingung. Aku harus kemana nih? Sedangkan dia mengertinya anak-anak itu mengertinya orang tuanya adalah ibu dan ayahnya. Dia tidak mengerti perpisahan, bahwasanya perpisahannya mungkin ayah pergi kerja gitu. Tapi ini perpisahannya memang mungkin tidak akan kembali gitu ya. Sudah menjalani hidup masing-masing. Nah, itu bisa timbul Kak dari sana karena keegoisan orang tua mungkin ya Kak. Akhirnya tadi itu anak jadi nggak bisa bertemu dari salah satu orang tuanya. Anak menjadi kekurangan peran orang tua. Mungkin dia di ayah. Ayahnya dengan keegoisan ayahnya tidak boleh anak ini bertemu dengan ibunya. Jadinya dia nggak dapat peran ibu gitu. Sebaliknya pun ibunya sama ayahnya tidak diperbolehkan ayahnya ketemu, dia kehilangan peran ayahnya. Nah itu kan karena sebab itu, karena masalah orang dewasa, akhirnya anak itu menjadi korbannya Kak, menjadi terdampak juga terhadap anaknya. Jadi kurangnya fungsinya, jadinya fungsi ayah ibunya tuh nggak ada di anak tersebut. Kasus yang berdampak paling besar adalah kasus hak asuh ya, kalau bisa dilihat akibat dari kasus perceraian tadi. Jadi sebenarnya kalau bapak ibunya berpisah, anaknya ya nggak usah dipisah-pisahin gitu ya, dampak harusnya yang paling besarnya. Nah kalau melihat di ke belakang itu ada kasus yang lagi viral, membunuh anak karena mau menjual organ tubuh misalnya kayak gitu. Nah menurut kamu apa sih yang mendasari dari perilaku anak tersebut, kok dia bisa gitu membunuh karena organ? Terus apakah ada kaitannya dengan pola asuh sepengalaman kamu menjadi konselor? Sebenarnya dengar berita itu aja aku terkejut banget sih Kak. Kok bisa ya anak seumuran itu berpikir mau jual organ? Itu menurutku pola pikir yang sebenarnya anak kecil nggak boleh tuh mikir gitu tuh. Gitu, kok bisa ya dia terbentuk pola pikir seperti itu tuh gitu. Sebenarnya kita juga nggak boleh menyalahkan 100% itu kepada orang tua juga Kak. Kita harus ngeliat juga lingkungan anak tersebut. Saat dia bermain itu di mana, terus akses apa yang diberikan oleh orang tua gitu kan, seperti sosial media itu kan black market itu kan adanya di internet ya Kak. Berarti dia mengakses internet ya, atau dia mengakses info-info yang ada di sosial media lah ya gitu.
berarti kan dampak lingkungan juga itu terpengaruh gitu Kak. Selain memang mungkin pola asuhnya menurut orang tuanya mungkin baik ya Kak gitu. Nggak ada orang tua yang merasa pola asuhnya itu jahat, itu nggak ada, tapi mungkin kurang tepat gitu, dimana memang kita aja sama orang tua kita aja gitu kan, dulu pas kita masih sekolah aja jarang ketemu gitu ya Kak, maksudnya nggak bisa 100% 24 jam itu kita mengawasi anak gitu. Nah kenapa tuh kenapa 24 jam tuh nggak bisa kita awasi gitu kan, tapi bisa saja kita tanamkan Kak nilai-nilai atau norma-norma agar anak tersebut tuh tidak melenceng gitu terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang kita tanamkan dari kecil. Kayak misalkan anak itu kan belum tahu, yang tadi kita bilang ya Kak, belum tahu benar mana masalah, mana benar gitu. Kalau dari kecilnya didoktrin dengan kata-kata halus, kata-kata yang baik, kata-kata yang didengar dengan enak, nanti dia akan berpikir pas sudah besarnya gitu, dia akan timbul menjadi anak yang penurut gitu Kak. Kalau misalkan dari kecil kita udah bilang dasar kamu ini dengan kata-kata negatif atau sebuah tindakan negatif, udah besarnya dia akan membangkang. Dia akan bisa jadi bentuk yang anak tadi itu yang akhirnya dia membunuh, itu bisa jadi Kak, karena mungkin dulunya ada kata-kata dari orang tua yang pola-pola asuh yang negatif. Oke, artinya pola asuh orang tua juga berpengaruh dengan lingkungan ya. Nah, suka dukanya kamu menjadi konselor apa aja sih? Aduh, suka dukanya, apalagi aku dari 2019 ya Kak. Cukup lama ya. Udah berapa tahun tuh? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Iya. Dari sukanya dulu ya Kak. Sukanya itu aku bisa membantu anak-anak yang butuh bantuan, apalagi anak-anak yang memang dia ekonomi menengah ke bawah ya Kak, yang dia tidak paham atas kondisinya. Aku bisa membantu mereka dengan tidak dipungut biaya loh Kak, nggak dipungut biaya di pengaduan di Komnas Perlindungan Anak ini. Kita bantu setulus hati, bantu memperjuangkan hak-haknya. Terus kalau dukanya itu sebenarnya lebih ke kok ada ya Kak gitu, kok ada ya pelaku ya Kak seperti itu terhadap anak gitu, padahal anak gak ngerti apa-apa gitu, kok bisa ya gitu. Dukanya itu kalau misalnya aku udah dengar cerita-cerita yang sedih-sedih itu tuh Kak, kayak korban kekerasan anak, terus kayak anak didoktrin sama orang tua, itu kok ngerasa kayak aduh sedih ya gitu. Terus atau enggak kayak sebenarnya kita udah bantuin nih Kak, mau bantuin nih, udah sampai ke pelaporan polisi, tapi ternyata orang tuanya tiba-tiba minta damai. Itu tuh yang kayak aduh aku sedih banget ya, kenapa ya gitu. Itu tuh yang jadi kayak aduh. Kadang-kadang orang tua atau wali dari korban ini nggak support untuk proses kelanjutan kasusnya gitu. Oke, artinya pelajaran berharga apa yang bisa kamu ambil selama kamu menjadi konselor di Komnas? Wah, banyak sih Kak, banyak banget dari rumah tangga ya Kak, dari rumah tangga, terus dari anak juga gitu. Dimana aku juga caranya untuk menjadi rumah tangga yang harmonis gimana gitu. Terus mendidik anak Kak, di luar sana banyak banget, walaupun kita sudah mendidik sedemikian rupa gitu kan, pengaruh-pengaruhnya banyak. Iya, pengaruh-pengaruhnya ternyata banyak banget gitu, yang benar-benar kita nggak bisa kontrol itu semua. Itu dan emang harus kita sendiri ini yang menanamkan anak kalau ini kayak gini ya gitu, keterbukaan ya sama mama ya gitu. Nah itu tuh harus banget tuh, itu sih yang aku bisa ambil, itu banyak banget Kak. Dan aku sangat bersyukur sih sebenarnya, alhamdulillah aku bisa bekerja sama gitu, dan di Komnas Perlindungan Anak gitu banyak banget pengalaman, bukan pengalaman juga sih semuanya, kayaknya aku juga berproses juga gitu sampai akhirnya aku yang sekarang gitu. Dan iya pengalaman untuk ke depan, untuk anak, untuk keluarga seperti itu sih Kak. Nah kesan kamu selama kerja di Komnas, apalagi kan ini pasti ketemu nih sama Bang Aris. Iya. Nah, itu gimana?
Seru banget sih Kak. Aku bener-bener, wah Pak Aris itu kan udah sepuh ya kalau bisa dibilang ya. Tapi semangatnya itu semangat 45. Bener-bener. Bukan semangat Apa? ini apa ya slogannya jangan berhenti sebelum dunia ini runtuh. Oh iya benar. Jangan berhenti sebelum iya benar. Itu kayaknya emang cocok di slogannya Kak untuk Pak Aris ya. Benar-benar walaupun usianya yang memang sepuh, dia rela Kak datang ke pelosok-pelosok 3T, tertinggal, terpencil, yang daerah-daerah yang benar-benar kita harus pakai kalau misalkan dia di Muara gitu Kak, kita harus pakai apa sih, sampan ya. Kayak gitu, kita harus jalan jauh. Terus kita bertemu dengan korban gitu, kita lihat korbannya, terus kita kayak advokasi lah Kak, kayak tanya apa yang dibutuhkan, terus hak-hak apa yang tertinggal dari anak tersebut. Nah itu tuh seru banget Kak, itu tuh sangat seru dan terkesan banget. Nah di balik brewoknya Bang Iya. Aris, Hatinya Hello Kitty loh. oh hatinya Hello Kitty. Hello Oke, berarti kalau beliau tuh di media ngomongnya kencang itu sebenarnya kalau di kantor nggak gitu? Enggak gitu. Atau sama aja, Hai Utami, Enggak dong. gitu. Enggak dong. Enggak. Itu mungkin kalau di media itu kan harus tegas ya Kak. Oke, supaya Iya kan? predator supaya takut. tuh predator tuh takut. Iya benar. Supaya yang salah tuh dia biar kayak wah Oke. ada pembela Iya benar. Mm-mm. Benar. Jadi hatinya Hello Kitty. Iya. Jadi Bang Aris Merdeka Sirait Hello Kitty. Enggak juga sih Kak. Oh, enggak juga. Mungkin Hello Kitty-nya untuk anak-anak, untuk Iya, orang-orang yang baik. makanya kalau gitu. ketemu banyak korban, akhirnya banyak juga korban yang mau untuk memeluk dan Benar, lain-lain ya. benar. Oke. Nah, kamu sebagai konselor di Komnas Perlindungan Anak sendiri, kalau untuk sahabat anak Indonesia di luar sana, ada nggak sih syarat khususnya? Aduh, jangan-jangan dari sahabat anak Indonesia ada yang pengen bergabung dengan syarat yang apa gitu yang harus dilengkapi dan lain-lain. Kalau misalkan secara umum ya Kak, sebenarnya konselor itu kan harusnya S1 psikologi dan juga bimbingan konseling, setahu aku nih. Tapi kalau untuk Komnas Perlindungan Anak ini itu sebenarnya kayak aku aja sebenarnya latar belakangnya bukan dari psikologi Kak, ya kan, atau bukan bimbingan konseling, aku dari kesejahteraan keluarga gitu. Namun ada basic sebagai konselor karena belajar gitu. Yang pertama sebenarnya kalau ada basic konseling tadi gitu, atau dia punya sertifikasi profesi konseling, itu bisa daftar juga Kak. Terus yang tadi yang aku sebutin 3 tadi tuh, apa sih konselornya tuh, syarat-syaratnya gitu kan, itu harus yang pasti mendengar, sabar, memiliki jiwa masyarakat yang tinggi, sosial yang tinggi, apalagi khususnya tentang isu-isu anak dan perlindungan anak gitu Kak. Itu sebenarnya jadi konselor di Komnas Perlindungan Anak. Ya harus dengerin apa ya mereka bercerita, menjelaskan kronologis kasus. Artinya harus menjadi pendengar yang baik gitu. Benar. Ya. Oke, terakhir nih Ut, boleh nggak menyampaikan sebuah pesan kesan untuk sahabat anak Indonesia di luar sana? Oh oke. Kesan pesannya aku mau ngasih pesan aja sih Kak untuk anak-anak Indonesia di luar sana, khususnya untuk anak-anak Indonesia di bawah umur. Aku minta kalian untuk selalu terbuka dengan orang tua, untuk bercerita kepada orang tua, karena yang bisa membantu kalian pertama kali adalah orang tua kalian gitu. Lalu untuk para ibu dan juga orang tua, ayah, serta orang-orang dewasa di luar, mari bersama-sama kita menjaga generasi kita. Jangan cemari, jangan salah gunakan itu, karena mereka adalah generasi emas kita. Dan juga ibu-ibu juga harus smart. Kenapa harus smart? Karena anak-anak kita ada di tangan kita. Madrasah paling pertama adalah ibu. Jadi untuk ibu, kalian harus semangat, harus smart, jaga anak-anak kalian dari predator-predator di luar sana. Oke, seru banget. Terima kasih ya Ut. Ya sama-sama. Untuk kesediaannya sebagai mengisi narasumber di temannya. Semoga Uut sehat selalu, sukses, dan gak capek-capek untuk membela kepentingan terbaik anak ya. Pastinya. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolan kita terkait
pengalamannya Utami sebagai konselor, terus juga perkara-perkara anak yang memang sudah ditangani. Banyak hal yang memang bisa kita ambil bahwa dari kasus-kasus tadi tuh memang butuhnya pola asuh, butuhnya juga lingkungan atau pengawasan dari para orang tua atau orang sekitar terhadap gimana sih supaya nggak berdampak buruk terhadap anak-anak. Sahabat Anak Indonesia, saksikan terus Temania hanya di Aris Merdeka Official setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Nia undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.